Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Bagi yang belum umrah dan haji, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segera sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, iman kepada para nabi dan rasul merupakan salah satu landasan keimanan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Quran Surah Al-Imran ayat 84. Sahabat beriman, orang yang tidak mengimani para nabi dan rasul, maka ia tersesat sangat jauh dari jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sebuah riwayat jumlahnya sangat banyak. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang jumlah nabi dan rasul adalah berasal dari Abu Dzar. Ia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di dalam masjid. Beliau bersabda, aku bertanya lagi, siapa nabi yang pertama? Beliau menjawab, Adam. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimanakah ia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Aku bertanya lagi, berapa jumlah rasul yang diutus wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 315. Suatu jumlah yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, jumlah nabi dan rasul juga disebutkan dalam riwayat lain, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya dari Abu Dzar. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah banyaknya jumlah nabi? Beliau menjawab, 124.000. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah dari mereka jumlah rasul? Beliau menjawab, banyak sekali, 313 rasul. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah dari mereka yang pertama kali diutus? Beliau menjawab, Adam. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi yang diutus? Beliau menjawab, benar, ia diciptakan oleh Allah dengan tangannya, lalu ditiupkan kepadanya ruh ciptaannya,
dan terakhir ia ditegakkan secara sempurna. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat beriman, berdasarkan hadis tersebut, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313. Sementara itu, Ahmad Hawasi mengatakan dalam buku kajian Tauhid dalam Bingkai Aswaja, menurut riwayat Ibnu Hakim, jumlah rasul disebut ada 315, sedangkan jumlah nabi lebih banyak dari itu. Jumlah nabi lebih banyak dari itu. Di antara mereka ada yang dikisahkan Allah kepada kita dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang tidak dikisahkan. Allah telah menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Sahabat beriman, menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu diantaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud As-Sahrawi mengatakan dalam buku Khidir alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu alasan yang membuat sejumlah nabi diyakini masih hidup lantaran kisah mereka yang terakhir kali diceritakan. Sahabat beriman, berikut ulasan nabi yang diyakini masih hidup hingga sekarang. Yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan kedua setelah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana firman-Nya. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari, hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta melihat neraka dan surga. Sahabat beriman, ketika berada di surga, Nabi Idris meninggalkan sandalnya di dalam. Nabi Idris lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga, dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Sahabat beriman, nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
Quran Surah Maryam ayat 19-21. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah dikelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Sahabat beriman, kemudian yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan Quran Surah As-Saffat ayat 123-126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Ba'il dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Ilyas masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada pendapat yang menyebut ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun, dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihissalam adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas, dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Kemudian yang keempat adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat beriman, Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ia tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kisah kehidupan Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi. Diceritakan Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir alaihissalam. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.